أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Sekarang kita masuk surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Surah ini diperselisihkan, ada yang mengatakan ini surah Makkiyah. Ada yang mengatakan ini surah Madaniyah. Dan yang mengatakan Madaniyah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan al-ayatus salasul ula Makkiyah. Tiga ayat pertama Makkiyah. Wal arba'u al-akhiratu Madaniyah. Dan 4 ayat terakhir Madaniyah. Sini wallahu alam, yang nampak dia adalah Madaniyah. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Kata al-mufassirun rahimahumullah dalam tafsir ayat ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, lihat kata mereka ara'aita hala dzalika alladhi yukadzibu bil ba'thi wal jaza'. Apakah kamu melihat orang yang atau kondisi orang tersebut yang mendustakan al-ba'ts wal jaza', mendustakan ad-din. Ini sudah lewat ya di tafsir surah Al-Fatihah ya, Maliki Yaumiddin. Ini ad-din sama. Mendustakan al-ba'ts wal jaza'. Di situ ad-din bukan agama ya. Ini ad-din bukan agama tapi al-ba'ts wal jaza'. Orang yang mendustakan al-ba'ts, kebangkitan, wal jaza' dan pembalasan. Dan bagi yang mengatakan ini surah Madaniyah seluruhnya, maka dipahami ini kondisi orang-orang munafikin. Ya, kok Madaniyah Ustaz? Setelah hijrah? Ya, iya setelah hijrah. Siapa yang mendustakan mendustakan hari berbangkit? Orang-orang munafik. Disebutkan ini batinnya, ya.
Orang munafik kan kafir ya. Menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, menampakkan keislaman. Jadi ini sifat batinnya. Mereka kafir. Di antara bentuk kekafirannya ini, mendustakan akan hari berbangkit. Ya. Ini yang mengatakan Madani. Kalau Makkiyah jelas ya. Surah-surah Makkiyah ya banyak bercerita tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin yang notabene-nya mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Mereka kafir. Bukan sekedar musyrik, kafir. Kufur kepada hari berbangkit. Nah, ini ketika kita memahami ini ayat Madaniyah, surah Madaniyah, maka kita pahami bahwasanya ini kaitannya dengan sifat orang-orang munafikin. Paham ini? Jadi ayat yang pertama ini sifat batinnya. Orang munafik itu jangan kira bukan sekedar kafir ya biasa saja. Mereka juga kafir terhadap hari berbangkit. Menyembunyikan kekafiran mereka banyak. Ya diantaranya mereka kafir terhadap hari berbangkit. Bisa dipahami? Sisa ayat menjelaskan sifat zahir mereka. Ya, ayat kedua, 3, 4, 5. Ya, paham ini? Menjelaskan sifat zahir mereka. Bagaimana orang yang mendustakan hari berbangkit ini? Mendustakan adanya kebangkitan, pembalasan. Mendustakan yaumiddin. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang yad'ul yatim. Lihat tafsirnya, ay fadzalikal ladzi yadfa'ul yatima alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun bi'unfin wa shiddah an haqqihi liqasawati qalbih. Itu orang yang mendustakan kebangkitan dan pembalasan itu, orang yang ini ciri zahirnya, nampaknya, yang yad'ul yatim, yadfa'ul yatim, menolak ya anak-anak yatim, menghardik anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun. Itu anak yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia masih kecil. Shaghir maksudnya belum balik. Kapan dia sudah balik bukan anak yatim lagi. Paham ini, Khalid? Jadi yatim itu hanya untuk anak kecil yang belum balik, meninggal ayahnya, meninggal bapaknya. Kalau meninggal bapaknya enggak ada, bukan yatim namanya. Ini meninggal bapaknya. Meninggal mamanya itu bukan yatim. Ini yang dimaksud adalah meninggal ayahnya, meninggal bapaknya. Kalau orang Indonesia namanya piatu, enggak ada dalam agama, enggak ada nama piatu. Yatim piatu enggak ada. Yang ada yatim, itu meninggal ayahnya. Karena ayah ini punya peran besar, itu mencarikan nafkah ya. Paham ini? Meninggal ayahnya berarti dia sudah tidak ada yang mencarikan nafkah. Maksudnya sosok ayah itu yang biasanya ayah itu selalu mencarikan nafkah, ini tidak ada. Ya, dia tidak ada bapaknya, meninggal ayahnya. Ingatnya meninggal. Bukan pisah, bukan cerai dengan ibunya, bukan. Meninggal. Dan ini untuk anak yang belum balik. Adapun sudah balik, bukan yatim lagi. Oleh karena itu, kakek-kakek, nenek-nenek, ya coba lihat, tanya mana bapaknya. Mana kak bapak tanek? Mana bapak tak kakek? Dato. Mati, berarti yatim ki. Tidak ada kakek yatim, nenek yatim, tidak ada. Yang ada anak yatim. Betul. Itu sejalan dengan syariat. Orang dewasa sudah 20 tahun, 30 tahun, saya anak yatim, itu kasihani saya. Mekon jama. Ya, pergi kerja cari uang. Kamu bukan anak-anak lagi. Ya. Jadi yatim dalam agama yang bisa dapat zakat, yang begini ya. Ini adalah apa? Anak yang belum balik dan meninggal ayahnya. Jadi dia tolak, dia hardik anak yatim itu bi'unfin, dengan kasar, wasyiddah, dan keras. Dia tolak dari apa? An haqqi, dari haknya. Ya, anak yatim punya hak. Ya, punya hak. Ya, apalagi dia punya harta, namanya harta anak yatim. Itu harta warisan dari ayahnya. Karena dia masih kecil, belum bisa mengatur harta, memanage harta, maka tidak boleh kita kasih hartanya.
Jangan sampai ada anak 5 tahun, ya, meninggal bapaknya, ada warisan bapaknya 1 miliar. Kau pergi kasih ini uangmu 1 miliar, beli gola-gola, beli keropok, habis uangnya 1 miliar beli sembarangan. Ya, itu hikmah syariat, subhanallah. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harta anak yatim ini dipegang oleh seseorang yang amanah. Ya, dia harus jaga ini harta, dia tunggu ini anak balik. Tunggu ini anak dewasa, tunggu ini anak pintar atur uang. Karena kadang mungkin dia balik tapi masih belum nanti dikasih uang dia pergi boleh tembak-tembak, ya. Paham ini? Iya kan? Nah, ini harta ini maslahatnya besar, bisa dipakai untuk sekolah dia, ya. Paham ini? Untuk makan dia, untuk pendidikan dia, untuk masa depan dia. Jangan dipakai sia-sia. Nah, itu kita yang pegang. Ini orang yang mendustakan hari berbangkit ini kasar sekali. Ya. Menghardik anak yatim dan menghalanginya dari haknya. Ini semua bersumber liqasawati qalbi, karena kerasnya hatinya. Dan kita sering ulang-ulangi bahwasanya hati ini adalah raja. Dia memerintah mata, memerintah telinga, memerintah mulut, memerintah tangan, memerintah kaki, memerintah anggota tubuh. Kapan dia baik, baik seluruh tubuh. Kapan dia rusak, rusak seluruh tubuh. Ini orang dari awal Allah ingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka kamu melihat, ya, orang yang mendustakan hari berbangkit. Ini mendustakan apa? Amalan hati, kafir, kekafiran dalam hati. Kekafiran dalam hati. Nah, nampak pada perbuatannya. Bisa dipahami? Kerasnya hatinya. Ada sampai seperti ini. Padahal anak yatim, yang haknya apa? Kita berlemah lembut. Kita menyayangi anak yatim. Ya, kita bahkan kalau perlu ada rezeki kita tanggung nafkahnya. Ya, kita beri dia sesuatu yang bisa dia pakai, ya, makan, minum, ya, pakai sekolah. Sampai Nabi memberi anjuran keutamaan ana wa kafilul yatim kahatain. Ya, saya dan orang yang menanggung nafkah anak yatim seperti ini. Nabi isyarat dengan as-sababa wal wusta. Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa? Dia akan masuk surga. Orang yang menanggung nafkah anak yatim, kafilul yatim, bahkan sudah jadi sifat dia menanggung nafkah anak yatim. Anak yatim siapapun, anaknya orang, anaknya saudaranya, anaknya sepupunya, intinya anak yatim, ya, anak belum balik dan meninggal ayahnya, dia tanggung nafkahnya. Dia dan Nabi akan sama-sama di surga, bukan sekedar masuk surga, tapi akan dekat posisinya dengan Nabi, seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya isyarat dekatnya, kedekatan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan besar. Tapi orang ini apa? Malah kasar, keras, menghardik, ya, menghalangi anak yatim dari haknya. Ya, karena kerasnya hatinya. Ini sifat zahir. Ya, paham ini? Kemudian sifat selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Lihat tafsirnya, wala yahuddu ghairahu ala it'amil muhtaji alladhi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Fa kaifa lahu ay yut'imahu bi nafsihi. Dan orang ini bukan hanya sekedar kasar, keras, ya, terhadap anak yatim. Tidak sekedar menghalangi hak anak yatim. Dia juga tidak mendorong haddah, tidak memotivasi, ya, ghairahu, selainnya, orang lain, ala untuk it'amil muhtaj, untuk memberi makan orang yang butuh. Ini definisi miskin. Itu al-muhtaj alladhi la yamliku ma yakfihi. Itu orang yang butuh, yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi dirinya. Ya. Misalnya dia punya kebutuhan, ya, 5 juta. Makanannya, minumannya, susunya, intinya kebutuhan pokok, air minumnya, dan seterusnya, listriknya. 5 juta. Ya, mungkin dia suami istri, anaknya 10. Ini kebutuhan pokok, berasnya, lauknya. Dan itu pun masih, ini sudah dipres. Dia tidak punya ini 5 juta ini. Mungkin hanya punya 500, 1.000, 1 juta, 2 juta. Intinya tidak cukup. Dia tidak memiliki sesuatu yang mencukupi.
kebutuhannya. Wa yasuddu hajah. Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa menutupi hajatnya. Ini namanya miskin. Intinya kesimpulannya miskin itu kebutuhannya 5 juta, tidak sampai uangnya 5 juta. Dia pontang-panting cari uang, tidak pernah sampai uangnya 5 juta. Ini namanya miskin. Ya, dan kebutuhan orang beda-beda. Paham ini? Ya, dilihat kondisinya. Kalau dia sendiri, 2 orang, 3 orang, anaknya 10, 20. Paham ini? Beda-beda. Ya, dilihat. Intinya dia tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, ini namanya definisi miskin. Kapan miskin disebutkan sendiri, maka fakir masuk. Bisa paham ini? Ya, dia akan berbeda ketika disebutkan bersamaan. Baru beda fakir, beda miskin. Tapi kalau miskin sendiri disebut begini, maka fakir juga masuk. Paham ini? Baik. Jadi kata al-mufassirun, mereka ini, orang yang mendustakan hari berbangkit ini, tidak mendorong orang, memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang yang butuh. Ya, yang tidak bisa menutupi kebutuhannya. Dia sudah kerja, dia bukan orang pemalas, dia cari uang. Tapi walaupun dia cari uang tidak cukup itu kebutuhan, tidak cukup. Ya, kurang, bahkan banyak kurangnya. Ya, wallahul musta'an. Dia tidak dorong orang untuk memberi makan orang miskin. Kata al-mufassirun, fa kaifa lahu ayyut'imahu bi nafsihi. Maka bagaimana lagi dia sendiri yang mau memberi makan orang miskinnya. Menyuruh orang saja, bukan duitnya yang keluar, duitnya orang yang keluar, menyuruh orang saja, memotivasi orang lain saja tidak mau. Maka bagaimana lagi kalau duitnya mau keluar? Lebih tidak lagi. Bisa paham ini? Karena orang kan misalnya, kadang kita memang tidak mampu, tidak ada uang, tapi kita bisa arahkan orang. Kita punya teman, banyak uangnya, sedekah kok, ya, bagi-bagi anumu, itu ada teman kita kurang mampu, ya dia biar makan susah dan seterusnya, dia mau beli kitab tidak ada, tolong kasih. Saya juga ya mirip 11-12 ya, paham ini? Tapi saya bisa arahkan kamu punya uang. Begitu, iya. Paham ini? Dia menyuruh orang saja tidak, apalagi dia sendiri mau keluar duit, mau memberi makan orang miskin. Bisa paham ini? Dan sini disebutkan it'am. Ya. Kan banyak kebutuhannya orang miskin. Tapi di sini Allah sebutkan apa? It'am. Ini pentingnya kebutuhan makan bagi orang miskin. Karena ini kebutuhan darurat. Kadang orang mungkin tidak apa-apa, rumah seadanya apa, yang penting makan Ustaz. Bayangkan kalau makan tidak ada, tidak bisa cari uang, tidak bisa kerja, tidak bisa apa. Nah ini, ya, makanan ya, ini pentingnya memberi makan. Ini orang, ya kafir, ya munafik, ini tidak memberi. Tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Sudah selesai? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fawailul lil musallin. Celaka binasa orang-orang yang salat. Ya. Ada orang-orang menyimpang, orang-orang mulhid mengatakan jammi salat. Kenapa? Orang salat diancam dengan kebinasaan, dengan wail. Ini orang paham setengah-setengah, orang jahil, orang bodoh. Itu yang diancam, bukan orang sholat semuanya. Itu lanjutan ayatnya apa? Alladzina hum an sholatim sahum. Bukan orang sholat. Semua orang sholat diancam. Ngapain disuruh sholat kalau diancam? Ini orang sholat ada yang diinginkan dari orang sholatnya. Disebutkan dalam ayat setelahnya. 2 ayat setelahnya menjelaskan. Soalnya orang sholat bagaimana yang diancam? Dengan wailun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini yang diancam. Alladzina hum yura'un. Baik. Perhatikan kata al-mufassirun. Wailun artinya fa'adzabun syadidun. Adab yang sangat keras. Jadi wail itu adab yang sangat keras, kebinasaan, kehancuran, siksa yang sangat keras lil musallin, untuk orang-orang yang salat. Bagaimana orang salat yang diancam ini? Paham ini? Alladzina hum an salatihim sahun, ay alladzina hum an salatihim lahuna. Sahun artinya lahun. La yuqimunaha ala wajhiha wa la yu'addunaha fi waqtiha. Orang salat yang lalai dari salat mereka. Sahun itu lalai. Ya. Bagaimana bentuk lahun ini? Sahun la yuqimunaha ala wajhiha. Mereka tidak menegakkan salat sebagaimana mestinya. Dia tidak perhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya.
Wala yu'addunaha fi waqtiha. Dia tidak melaksanakan salat itu pada waktunya. Karena salat itu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman, itu sudah ada ketentuan, ketetapan waktunya. Ya, waktu subuh dari ini sampai ini, waktu zuhur dari ini sampai ini, asar, semua lengkap. Nah, ini dia salat tapi dia tidak kerjakan pada waktunya. Nauzubillah. Ini hati-hati. Orang yang sering mengundur-undur salat, ya, bergampangan dengan waktu salat, nanti apalagi ya, ada kegiatannya apalagi, kadang hanya perkara sia-sia, tidak berguna. Ya. Ini diingatkan, ini yang diancam dengan wailun, dengan azab yang sangat keras. Ya juga sifat ya orang-orang munafik seperti ini salat mereka. Lah apa? Tentang orang munafik di surah Nisa. Apa sifat orang munafik di surah Nisa di akhir juz? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Ya. Paham ini? Baik. Kemudian sifat berikutnya alladzina hum yuraun. Yang diancam lagi adalah orang-orang yang riya. Mereka riya. Itu apa? Alladzina, kata al-mufassirun, alladzina hum yatadhaharuna bi'amalil khairi. Itu orang yang pura-pura menampakkan amalan kebaikan. Tadhahar, dia pura-pura menampakkan amalan kebaikan, mura'atan linnas. Karena riya, ya, kepada manusia. Maksudnya dia sengaja perlihatkan amalannya kepada manusia agar dipuji oleh orang. Agar dipuji oleh orang lain. Baik. Ini sifat yang ketiga, ya. Ya, orang salat yang begini ini yang diancam. Paham ini? Yang lalai dari salatnya, dia riya. Dan riya ini bukan perkara kecil. Ini syirik, kesyirikan. Ya. Walaupun ini syirik asghar asalnya. Ya, oleh karena itu bahasa ulama itu yasir riya. Riya yang sedikit ini yang syirik kecil. Kapan riya itu mendominasi bisa jadi syirik akbar. Karena bukan lagi ridha Allah, bukan lagi, intinya semua manusia yang dipikir. Tidak peduli dia, ya, paham ini? Dia tidak peduli lagi, ya, ridha Allah tidak ada. Yang dipikir manusia, ini sudah mengerikan. Riyanya sudah mendominasi. Yang bisa jadi akbar, bisa jadi syirik akbar. Baik. Kemudian sifat berikutnya yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Mereka menahan al-ma'un. Sini al-ma'un jangan dipahami sempit, ya. Kalau disebutkan di tafsir sini, wa yamna'una i'arata ma la tadhurru i'aratuhu minal aniya wa ghairiha. Ya. Mereka menahan, ya, al-ma'un itu meminjamkan perkara yang tidak berbahaya kalau kita pinjamkan kepada orang lain, minal aniya seperti bejana-bejana dan yang lainnya. Jadi al-ma'un ini seperti yang disebutkan dalam tafsir, ya, dari bejana, ya, timba, ember, ya, dan yang semisalnya. Dia menahan. Ya, gelas, ya, dan barang-barang. Dan juga masuk menahan sesuatu yang wajib seperti zakat. Ini masuk. Wa yamna'unal ma'un. Dan juga di surah Nisa, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Ya, mereka ya riya. Ya, yura'unan nas, riya kepada manusia dalam ibadah mereka. Ya, bayangkan mengerikannya. Memang kafir di hatinya. Apa dia mau harapkan dari pahala di sisi Allah? Ya, kafir dari awal. Ya, dia mendustakan hari berbangkit. Apa?
Kita kan beramal, coba lihat, antum beramal, selalu kan ingat akhirat, ya enggak? Kita beramal kan ingat akhirat, ingat surga, kita mau masuk surga, ini pahala insya Allah, memperberat timbangan. Ini selalu kita terikat dengan negeri akhirat. Itu muslim, mukmin. Paham ini? Berbeda mereka, dari awal Allah bilang, yukadzib, mendustakan. Apakah mendustakan itu? Dia tidak beriman. Mendustakan, apa mendustakan? Tidak beriman. Kita kan beriman. Ini mereka tidak beriman. Jadi apa yang jadi faktor pendorong? Ya, melakukan ini, apa semua, berbuat baik kepada anak yatim, orang memberi makan orang miskin. Tidak ada, mereka pikir begitu. Ya mereka pikir dunia saja. Karena mereka dari awal mendustakan adanya hari berbangkit. Hari pembalasan, tidak ada bagi mereka. Jadi tidak ada motivasi seperti yang kita pahami ya. Kamu kalau mukmin kan mudah saja, muslim kan? Ada hari berbangkit. Ya kita keluar duit, paham ini? Kita berbuat baik sama anak yatim, tidak rugi kita. Kita keluar duit, kasih makan orang miskin, tidak rugi kita, ya kan? Kita jaga sholat kita, ya pada waktunya, ya kita betul-betul laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi, paham ini? Kita ikhlas lillahi ta'ala, lawan dari ini semua, kita meminjamkan ini, itu pahala semua. Karena kenapa? Kita yakin akan adanya hari pembalasan, bahwasanya Allah akan balas itu semua kebaikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mereka tidak ada yakin begitu, tidak ada. Rugi saya kasih pinjaminnya. Apa? Siapa kok urusanmu? Itu yang ada. Sehingga mereka tidak peduli. Ya, paham ini? Jadi kesimpulannya kata al-mufassirun situ di bawah. Falahum ahsanu ibadat rabbihim walahum ahsanu ila khalqihi. Mereka itu tidak berbuat ihsan dalam ibadah kepada Rabb mereka. Itu salatnya, lihat salatnya ya. Modelnya bagaimana salatnya ya. Ya, mereka lalai dari salatnya, ya. Tidak mengerjakan salat sebagaimana mestinya, ya, melalaikan salatnya, keluar waktu. Paham ini? Ini mereka tidak berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah. Mereka riya dalam ibadahnya, ya. Yang mereka harapkan puja manusia. Paham ini? Bukan negeri akhirat, karena dari awal mereka mendustakan hari berbangkit. Apa mau diharapkan di negeri akhirat? Dari awal mereka kafir. Paham ini? Taib. Yang mereka harapkan pujian manusia saja, riya. Paham ini? Yang kedua, walahum ahsanu ila khalqi. Sudah tidak berbuat baik dalam ibadah ya kepada Allah, juga mereka tidak berbuat baik kepada makhluk. Itu kepada manusia. Lihat. Ya, tadi anak yatim diapai? Dihardik. Ya, dia kasar, keras. Ya. Paham ini? Dia halangi hak anak yatim. Paham ini? Orang miskin dia tidak beri makan. Ya, dia tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Apalagi dia sendiri yang memberi makan. Ini semua bersumber dari kekafiran. Ya, karena hatinya sudah rusak dari awal. Nah, itu lahir tindakan, ucapan, perbuatan, tindakan. Ya, yang mengerikan. Nah, ini apa akhir dari surah. Baik. Ini faedahnya. Yang pertama, celaan akan kondisi orang kafir yang mendustakan hari berbangkit. Di sini ara'aita maknanya takjib. Ya. Takjub. Takjib. Itu terheran karena jeleknya apa yang dia perbuat. Ya, kadang kan kita di uslub kita dipakai di pembicaraan, nu lihat itu orang. Ketika melihat sesuatu yang sangat jelek, sangat menjijikkan, nu lihat itu. Kita tanya, kamu lihat ji? Ya, apakah kamu melihat orang itu melakukan perbuatan yang tidak pantas? Kau lihat. Ini apa ini? Bukan tanya kau lihat, saya dilihat. Ya. Paham ini orangnya ada di depan kita ya. Tapi maksudnya itu takjub. Itu sangat mengherankan perbuatan. Ini apa? Takbih, ya, buruknya kondisi orang kafir yang menusahkan hari berbangkit. Dan ini juga kedua celaan ya kepada mereka akan kerasnya hati mereka dan
kezaliman mereka terhadap orang-orang yang lemah. Nah, itu diisyaratkan tadi, liqasawati qalbi. Dia menghalangi hak anak yatim, menghardik mereka, berlaku keras dan kasar kepada anak yatim, ini karena kerasnya hati, celaan. Ya, dan tentunya kerasnya hati mereka dari kekafiran mereka, kezaliman mereka terhadap orang yang lemah. Ya, paham ini? Kemudian juga celaan kepada mereka bi'iradhihi 'ani da'wati ilal ihsan, berpalingnya mereka dari mengajak kepada kebaikan. Ya kamu memang tidak bisa berbuat baik, ya minimal orang lain lah kau suruh, kau ajak. Ya, ajak bersedekah, ajak memberi makan orang miskin. Kamu memang enggak, tapi ajak orang lain. Kalau kita kan pikirannya akhirat, kan kita ada keyakinan kalau kita jadi sebab kebaikan, kita dah dapat pahala toh. Betul kita tidak bersedekah, tapi kita bisa ajak orang bersedekah. Nah, kalau misalnya kalian lagi pegang HP, share misalnya apa ini peluang-peluang kebaikan. Orang bersedekah karena sebab membaca ya status kita dan semisalnya, itu kita dapat pahala. Ya, kita jadi sebab. Itu kan kita yakin akan ada hari berbangkit. Ya, ini orang dari awal kafir. Dari sononya hatinya sudah kafir. Apa dia harapkan dari hari akhirat? Paham ini? Bisa dipahami? Bisa antum gambarkan kekafiran ini, mengerikannya? Ya, dampaknya tadi itu. Tidak dia berlaku kasar, yang keras kepada anak yatim, dia tidak memotivasi, mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Dan ini sekaligus isbat penetapan akan adanya al-jaza' 'alal amal. Penetapan akan adanya balasan terhadap amalan. Ya, adanya hari berbangkit, adanya hari kiamat, adanya pembalasan akan amalan ini ada dalam ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Karena ad-din ini hal yang harus kita yakini adanya. Dia satu dari rukun iman yang 6. Beriman kepada hari berbangkit. Ini penetapan adanya hari berbangkit. Dan juga ini kaidah ya. Anna at-takdziba bil ba'tsi wal jaza' yansha'u anhu fasadul amal. Mendustakan hari berbangkit dan hari pembalasan. Ketika orang mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan, dia kafir. Ya, terhadap hari kiamat. Yansha'u anhu fasadul amal. Akan lahir dari ini, dari kekafiran ini, fasadul amal, rusaknya amalan. Ini hatinya sudah rusak, kafir terhadap hari berbangkit. Ini akan memunculkan, melahirkan fasadul amal, rusaknya amalan. Karena dari sononya, dari awal sudah kafir hatinya. Kenapa bisa, Ustaz? Li'annahu la yarju thawaban wa la yakhafu iqaban. Kesimpulannya mudah. Kok bisa orang yang mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan, rusak amalannya, hancur amalannya, mengerikan amalannya, karena dia la yarju thawaban, dia tidak mengharap pahala sama sekali. Maksudnya ngapain berbuat baik? Dia tidak mengharap pahala. Oh, pahala kok di negeri akhirat, dia sudah kafir dari awal. Dia tidak mengharapkan pahala. Wala yakhafu iqaban, dan dia tidak takut ya, hukuman apapun, siksa apapun, karena dia kafir dari awal. Apa itu hari berbangkit? Ya kan? Ya, apakah kita akan dibangkitkan begini? Kafir. Dan ini juga kalau yang mengatakan 3 ayat pertama ini makkiyah, ini juga ya, kita arahkan bisa kepada orang-orang musyrikin berarti. Yang mana kekafiran mereka terhadap hari berbangkit melahirkan tindakan-tindakan yang rusak, yang mengerikan. 2 ini disebutkan contoh. Itu apa? Menghardik anak yatim, menghalangi mereka dari haknya. Paham ini? Keras dan kasar kepada mereka. Ya, tidak menyayangi mereka, tidak merahmati mereka. Ya, paham ini? Apalagi mau menafkahi mereka. Dan yang kedua, tidak memberi motivasi kepada orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ini lahir dari mana? Kekafiran. Itu kaidah ya, itu rumus. Sebaliknya, ini juga kaidah, annal imana billahi wal yaumil akhir. Yab'atsu ala salahil a'mal wal rahmah wal ihsan. Beriman kepada Allah dan hari akhirat ini akan memunculkan ya
kesolehan amalan. Maksudnya amalan soleh. Coba kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ini akan melahirkan apa? Amalan soleh. Kenapa? Kita beriman kepada Allah. Kita yakin Allah Maha melihat, Maha tahu. Ya, kita beriman akan adanya hari akhirat. Suatu hari nanti Allah akan balas perbuatan tersebut. Ya. Warahmah. Beriman kepada Allah dan hari akhirat ini akan melahirkan apa? Rahmat. Wal ihsan. Ya, kasih sayang dan berbuat baik kepada sesama. Karena kita tahu ini dihitung semua. Pahala semua ini. Paham ini? Kalau bahasa orang ini emas semua, cuan semua ini kalau bahasa dunianya ya. Maksudnya ini semua peluang kebaikan. Ya. Apalagi di negeri akhirat yang tidak ada bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Lahir amalan. Jadi menegaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan dan keyakinan. Ya, ini semua hakikat keimanan. Kenapa? Raja'a thawabillah, karena mereka mengharap pahala ya di sisi Allah. Kenapa? Mereka beriman kepada hari akhirat. Dan juga beriman kepada Allah dan hari akhirat itu akan melahirkan apa? Tarkidz zulm, akan mendorong orang ya untuk meninggalkan kezaliman. Karena dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Khaufan min iqabillah. Dia takut akan hukuman, siksa Allah Subhanahu wa taala. Tak berani macam-macam. Mencuri pun tidak ada CCTV, tidak ada yang lihat, dia takut. Kenapa? Dia beriman kepada Allah. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Al-Alim, Al-Khabir, Maha tahu dan serinci-rincinya. Iya. Allah Allamul Ghuyub. Maha mengetahui perkara gaib. Tidak ada bisa lari. Dan dia beriman akan adanya negeri akhirat. Oh, saya mencuri, woy. Hari kiamat selesai saya. Iya. Semua akan saya dapati dicatat amalan saya. Allah akan siksa saya. Allah akan balas saya sesuai dengan ya perbuatan saya yang mencuri. Dia beriman. Dengannya apa dia meninggalkan kezaliman. Jadi jangan heran ya orang-orang kafir itu, munafik, ya bagaimana kezaliman yang mereka lakukan ya di atas muka bumi ini. Karena mereka tidak ada takutnya. Karena dari awal mereka kafir akan adanya hari berbangkit. Mereka kira dunia ini saja. Sudah selesai mati. Ya. Mati, mereka bilang apa? RIP, apa itu? Rest in peace. Apa rest in peace? Peace apa? Ya. Kamu masuk kubur, sudah menunggu mungkar dan nakir. Tanya dengan 3 pertanyaan. Salah-salah jawab kau dan pasti salah jawab karena dia kafir. Paham ini? Akan dipukul dengan palu. Ya, mitrakoh, palu yang kalau dipukul ke gunung, itu gunung akan hancur berkeping-keping. Apa? Damai apa? Peace apa? Istirahat apa? Istirahatnya oleh. Istirahat makanya. Raungannya itu, teriakannya, orang yang diadab di kubur itu semua makhluk dengar, kecuali 2. Jin dan manusia. Semua didengar oleh makhluk. Hewan apa semua mendengar teriakannya. Jadi tidak ada itu. Ya. Baik. Kemudian at-tahdhiru min zulmil yatim wal dhaif. Peringatan keras dari menzalimi anak yatim dan orang lemah. Ya, jangan zalimi, jangan halangi hak orang. Ya, apalagi dia anak yatim, orang lemah, jangan. Mentang-mentang kamu kuat, kamu punya pangkat dan jabatan, kamu punya kekuasaan, tidak boleh kita zalim kepada ya semua orang, khususnya anak yatim dan orang-orang lemah. Kemudian anal yatima haqqu birrahmah min sairil masakin. Anak yatim adalah orang yang paling berhak akan kasih sayang kita dibandingkan orang miskin yang lainnya. Maksudnya miskin banyak ya, miskin. Ada dia sudah yatim miskin. Ini lebih harus kita perhatikan. Karena tentunya jelas ya, dia tidak punya bapak lagi ya, tidak punya ayah yang memberinya nafkah. Ya, dia sudah meninggal bapaknya. Kemudian juga al-irsyad ilal hadhi 'alal ihsan wa it'amil masakin. Ya, bimbingan untuk memotivasi orang lain untuk berbuat baik dan memberi makan orang miskin. Ya, kita jangan pelit. Ya, kita mungkin punya modal ngomong ya. Modal ngomong, modal mengetik status dan seterusnya. Modal mengetik ya beberapa kalimat bagus kita kirimkan ke keluarga kita, ke sahabat kita, ke grup
keluarga kita beri motivasi agar mereka bersedekah, memberi makan, bagus sekali. Ya, paham ini? Kemudian juga annalil miskina haqqan fi malil ghani. Orang miskin itu memiliki hak pada harta orang kaya. Dan tentunya paling minimalnya ada namanya ya zakat ya. Kalau dia kaya banyak uang, itu bisa kadang dia sudah masuk wajib zakat ya. Dia sudah wajib mengeluarkan zakat, diperiksa kadar hartanya sampai mana. Kemudian anna ta'ama ahammu daruriyatil insan. Makanan itu adalah kebutuhan manusia yang paling penting, dalam arti ya hal yang paling harus ditunaikan, makanan. Ya, bayangkan kalau orang tidak makan, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa belajar, tidak bisa kerja, tidak bisa apa, tidak bisa. Ya, paham ini? Dan kemudian tahdidul musallin as-sahin an salatim. Ancaman bagi orang-orang yang lalai dari salatnya. Di situ cermati ya, di situ sebutkan an salatihim. Bukan fi salatihim. Karena kalau fi salatihim, ya kita kadang lupa dalam salat ya. Lupa rakaat, ya lupa tasyahud, ya lupa. Paham ini? Itu pakai fi. Kalau lupa itu as-sahwu fi shalah namanya. Sahun tapi fi shalah. Begitu. Kalau ini bukan lupa itu, kan itu yang tercela bukan. Kalau itu manusiawi ya. Orang lupa namanya lupa, yang mungkin terlalu capek, terlalu apa ya. Kalau dia lagi ngantuk sekali, dia lupa rakaat, lupa. Ini tidak ada masalah itu. Dia sisa sujud sahwi selesai. Kalau rukun dia tinggalkan, dia lengkapi, baru dia sujud sahwi. Ini bukan fi salatim, tapi an salatihim. Nah itu tadi. Ya, dengan makna yang beliau sebutkan. Ya, ya, entah yang pertama dia tidak laksanakan salat sebagaimana mestinya. Ini kan bukan lalai lupa, ini sengaja. Salatnya tidak karu-karuan, ya. Paham ini? Tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia kerjakan sengaja tentunya ya, dia keluar dari waktu. Kan beda kan orang ketiduran kan, man nama an salatin ya. Atau nasya falisolliha idza dzakaraha. Kalau orang lupa melaksanakan salat atau dia ketiduran, maka dia salat ketika dia ingat. Dia sibuk belajar, ketiduran. Tidurnya 4 jam. Ya, dari jam setengah 12 sampai setengah 4. Setengah 4 sudah masuk asar. Dia tidak salat zuhur. Saking capeknya belajar misalnya, anggaplah ketiduran. Maka tidak ada masalah. Itu bukan yang diancam ya. Sebentar pijit sebentar ya. Bentar baku pijit ya. Paham ini? Jadi yang dicela sini adalah an salatihim. Ya, pakai an, bukan pakai fi. Kemudian juga celaan ya terhadap sifat riya. Ya, ini yuraun tidak disebutkan riya dalam perkara apa? Mencakup semua bentuk riya. Dalam semua amalan, salatkah, sedekahkah. Dan ini riya ini karena kaitannya dengan pandangan manusia, ini adalah amalan-amalan yang bisa dilihat orang. Seperti yang kita lakukan, belajar, ceramah, kan dilihat orang. Paham ini? Mengaji, walaupun nanti ada sum'ah ya. Sum'ah itu kaitannya dengan yang didengar. Seperti ceramah ya. Ya, mengaji ini kan kaitannya dengan suara ya, dengan penyampaian ya. Mengajar, ini kan bisa dilihat, bisa didengar. Paham ini? Baik. Ini dia mengharapkan pujian manusia. Ya, pujian manusia. Padahal kalau kita ya, seorang mukmin itu harus betul-betul mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita riya, tidak boleh kita riya. Dan ini riya ini juga sekali lagi antara sifat orang-orang munafikin. Yura'unan nasa. Ya, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Baik. Kemudian juga agungnya idhamu sya'nis shalah indallah. Agungnya kedudukan salat di sisi Allah. Jadi ingatkan ini tentang orang-orang salat. Jangan sembarangan salat, ya. Karena orang salat pun diancam dalam arti apa? Orang salat yang sahun, an salatim sahun. Ya, salat riya, ya. Paham ini? Diancam. Paham ini agungnya kedudukan salat. Baik. Kemudian juga sifat, di antara sifat orang-orang munafikin adalah al-bukhl. Ya, kalau tadi riya ya sudah ya, di antara sifat orang munafikin adalah riya satu. Di antara sifat orang munafik juga adalah al-bukhlu. Adalah kikir, pelit. Walau bisyai'il yasir minan nafa'. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit dari manfaat. Ya. Ya, pinjam dulu embermu, pinjam timbang, ada dia. Ada. Ya. Paham ini?
Kita pinjam ember tidak mati orang kalau tidak ada embernya ya. Ada orang mati karena tidak ada embernya, tidak ada timbanya, tidak sampai mati orang. Alhamdulillah. Pinjamkan saja. Paham ini? Nah, yang meminjam juga amanah ya. Jangan kau bawa lari embernya orang. Iya. Kopi tulis namamu ya. Ya, ini repot juga ini, susah ya. Paham ini? Orang takut-takut meminjamkan karena banyak yang nakal. Baik. Apalagi yang kaitannya dengan kewajiban itu zakat. Ini tidak boleh dia tahan. Ya, ini hukumnya haram. Ya, menahan harta zakat itu mengerikan. Di dunia, ya, di antara dampaknya adalah tertahannya hujan dari langit. Ya, tertahannya hujan dari langit. Itu apa? Di antara sebabnya apa? Orang-orang menahan harta zakat, menahan mengeluarkan zakat. Seandainya bukan karena binatang-binatang ternak, hewan-hewan melata, Allah tidak akan turunkan hujan. Biar dia rasa terus kekeringan. Paham ini? Itu disebutkan dalam hadis itu. Ya, paham ini? Baik. Kemudian di akhirat, ya, harta zakat itu yang dia tahan itu akan berubah menjadi ular yang besar, melilit dirinya dan menggigit dirinya, mematok dirinya. Dan juga harta zakat itu akan menjadi lempengan-lempengan yang akan dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian disetrikakan di mana? Di lambung mereka, samping badan mereka, kemudian di punggung mereka dan di jidat mereka. Ini di surat Taubah. Kalau lilitan tadi di surah Ali Imran. Ya, sebutkan dalam hadis. Ya, sahih. Satunya Bukhari, satunya Muslim. Ya. Paham ini? Bisa antum lihat. Itu menahan zakat, ya, menahan zakat. Baik. Ya, selesai ini. Baik. Nah, sebelumnya ini ada faedah bahwasanya orang-orang kafir mukhatabuna bi furu'i syariah. Dia kafirnya dari awalnya mendustakan hari berbangkit. Ini tetap dikhitab dengan cabang-cabang dari syariat. Maksudnya dia dihukum bukan hanya dihukum karena kekafirannya, dia dihukum karena meninggalkan sholat, meninggalkan ini dan itu. Iya, dihitung semua. Dalilnya apa? Coba lihat di surah Al-Muddathir. Ketika ditanya penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menjadi sebab kalian masuk neraka Saqar? Jawabannya 4 disebutkan. Yang paling pertama mereka sebutkan qalu apa? Lam naku minal musallin. Mereka berkata dahulu kami tidak sholat. Jadi kan mereka disiksakan tahu diri. Kita mentok salah ya. Ini dosa-dosa kita. Dirinci. 1, mereka dahulu tidak sholat. Berarti mereka selain kafir, nanti akan sebutkan di lanjutan ayatnya. Dan di samping mereka kafir, ya, mereka juga disiksa karena meninggalkan sholat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dulu kami tidak memberi makan orang miskin. Nah, yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta atana yakin. Dahulu kami mendustakan hari bermain. Ini yang kita baca sekarang. Awal surah sudah Allah ingat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihat ini orang yang mendustakan hari berbangkit. Sebutkan sifat-sifat. Paham? Baik. Itu kekafiran ya. Kekafiran. Jadi orang kafir juga ya dikhitab dengan furu' syariah. Baca surah Al-Kautsar. Ganti-gantian saja ya, ganti-gantian opor-opor saja. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Sekarang kita masuk surah baru, itu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini surah disebutkan surah Madaniyah. Setiap ayatnya mengandung makna tersendiri. Ini surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Ini sudah surah yang kedua yang terdiri dari 3 ayat. Ya sudah kita baca surah Al-Asr 3 ayat ini. Al-Kautsar juga 3 ayat. Dan akan tersisa satu lagi. Ya, itu surah An-Nasr. Ya, ini 3 ayat. Ini surah terpendek. Ya, terdiri dari 3 ayat. Tidak ada yang 2 ayat, tidak ada. Minimal 3. 3, 4, 5 ke atas. Ya, ini 3 ayat. Surah Quraisy 4 ayat. Kemudian surah Al-Fil 5 ayat dan seterusnya. Ya, 3 ayat ini masing-masing ada temanya, ada pembahasan tersendiri, makna tersendiri ya. Ayat pertama beda, ayat kedua beda, ayat ketiga. Walaupun ada keterkaitan tentunya. Ya, ada keterkaitan antara 3 perkara ini. Baik. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Ya, ayat yang pertama ini berisi apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dan rasulnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri apa? Al-Kautsar. Yuk kita baca tafsir al-mufassirun. Qala al-mufassirun rahimahumullah, inna a'tainaka al-kautsar ay inna a'tainaka ayyuhan nabiyyu al-khairal katsira fid dunya wal akhirah. Itu tafsir Al-Kautsar, itu disebutkan dalam buku. Itu sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi al-khairal katsira, kebaikan yang sangat banyak. Itu asal makna Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dari sini nampak ya, a'ta itu butuh 2 A'ta adalah fi'il yang butuh 2 maf'ul, muta'addi kepada 2 maf'ul. A'tainaka kaf maf'ul awal, al-kautsara maf'ul tsani. Dan dia tidak termasuk teman-temannya dhanna, dia bukan nawasikh. Ya, kan beda dhanna dia butuh 2 maf'ul dan 2 maf'ul ini asalnya mubtada khabar. Kalau ini tidak ji. A'ta bukan. Tidak masuk teman-temannya dhanna, nawasikh tidak. Tapi dia juga sama-sama butuh 2 maf'ul bih. Yaitu al-kautsara mansub, maf'ul tsani itu. A'taina na fa'il kaf maf'ul awal, al-kautsara maf'ul tsani. Perhatikan ya. Jadi makna al-kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Wa min dzalika kata al-mufassirun, di antara kebaikan yang banyak tersebut nahrul kautsari fil jannah. Itu sungai al-Kautsar yang berada dalam surga. Alladzi hafatahu khiyamul lu'lu'il mujawwaf. Yang mana di kedua sisinya, di pinggir-pinggirnya, yang namanya sungai ya, ada pinggir-pinggirnya toh. Pinggir sungai namanya kiri kanan ya. Tahu sungai toh? Pernah lihat di sungai? Ya. Di kedua sisinya, kedua pinggirnya ada kemah-kemah yang terbuat dari mutiara. Al-mujawwaf. Ya. Ya, mutiara kan bulat ya, sempurna. Ini mujawwaf ya, bisa dimasuki di. Namanya kemah. Ya kalau mutiaranya bulat, gimana kita masuk? Ya paham ini, ya, mutiaranya berongga. Maksudnya kita bisa masuk di situ. Itu kemah. Kemah-kemah di sekitar sepanjang sungai Al-Kautsar. Kemah dari lu'lu' al-mujawwaf yang berongga. Watinuhu al-misku, dan tanahnya ya bukan lumpur seperti kita ya di dunia ini, sungainya sungai lumpur, bawahnya tanah lumpur busuk. Ya ini tidak, tanahnya adalah al-misk. Ini di antara kebaikan yang sangat banyak tersebut. Ya. Paham ini? Dan wazan
Al-Kautsar itu fa'al, ini sigha mubalaghah. Ya. Itu sampai pada puncak dari sisi dalam banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ini ditafsirkan oleh al-mufassirun al-khairal katsira. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Ya. Itu kebaikannya ini sebagian merinci ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada nabi anugerah berupa apa? Kenabian, kerasulan ya. Ya Allah utamakan, Allah pilih ya nabi sebagai nabi dan rasul hamba Allah. Oh, sudah banyak sekali Allah ya beri dia Al-Qur'an, kitab yang paling mulia. Beliau di Isra Mi'rajkan ya. Beliau diberi mukjizat, diangkat ya kedudukannya ya, alam nasyrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak ya. Paham ini? Terus disebut namanya ya, kita bersalawat ya, ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya banyaknya pengikutnya, bahkan nabi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Ya, selamatnya beliau dari musuh-musuhnya, ya, menangnya nabi di atas musuh-musuh. Ya, sudah selamat dan nabi menang. Nanti kita membaca di surah An-Nasr ya, Fathu Makkah. Ya, banyaknya futuhat ya, terbukanya daerah-daerah, wilayah-wilayah kafir menjadi negeri Islam. Ada juga Al-Maqamul Mahmud ya, Syafa'atul Uzma, sungai di surga, ada Al-Haud ya. Al-Haud di pada mahsyar ya. Yang kapan kita minum ya, ini Al-Haud ya, perhatikan jamaah, ini hadirkan juga ketika kita mengamalkan sunnah ya, agama secara umum ya, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatkan kita supaya kita bisa minum di telaga Haud. Kalau ini Al-Kautsar sungai. Ada namanya Al-Haud. Apa telaga. Yang siapa minum di situ, telaga itu airnya lebih putih dari susu. Lebih manis daripada madu. Gelas-gelasnya seperti bintang di langit. Dari sisi indah dan banyaknya. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Satu kali teguk. Lam yadhma minhu aba. Tidak akan haus selama-lamanya. Paham ini? Tapi akan ada orang-orang yang diusir dari telaga. Tidak bisa minum. Paham ini? Taib. Jadi niatkan. Dan banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat. Nikmat harus disyukuri. Ayat kedua bercerita tentang kesyukuran. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbik. Ini tauhid, ikhlas. Wanhar, dan menyembelihlah. Sama kemarin di surah Quraisy ya. Disebutkan nikmat li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Bagaimana disuruh bersyukur mereka? Falyabudu rabb hadzal bait. Ingatkan lagi tentang nikmat alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu kesyukuran seperti itu. Mengajak kita untuk beramal, semakin tunduk kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan di ayat yang pertama tentang nikmat, karunia, kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya sungai ya di surga, sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Kemudian Allah suruh fasholli li rabbika wanhar. Ini kesyukuran. Iya, kesyukuran. Ini kalau kalian di pembahasan syukur dengan hati, lisan, dan dengan anggota badan. Nah ini amalan ini. Ya, amalan. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau li rabbika wanhar. Baik, lihat tafsirnya. Fa akhlis li rabbika salataka kullaha. Maka ikhlaskanlah untuk Rabbmu salatmu seluruhnya. Ustaz, kenapa di sini ada makna ikhlas? Dari mana diambil? Li rabbika. Salat bukan sekedar salat, tapi salat li rabbik. Ikhlaskan salat tersebut, murnikan salat tersebut. Hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Salat hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Ikhlas. Dan sini salat seluruhnya. Karena fasholli, perintah salat sini tidak sebutkan. Salat apa? Berarti semua salat. Jangan salat wajib saja, ikhlas ya. Salat sunnah, riya misalnya, ya. Salat sunnah niatnya lain. Tidak, semua salat harus ikhlas. Bisa dipahami? Sama ada yang tanya kemarin taklim itu di Kabair, Al-Kabair.
alladzina wa yuqimuna sholata. Ya, salat tanya. Iqamatis shalah semua. Salat diiqamah, ditegakkan. Itu apa? Laksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dipenuhi. Jangan salat wajib saja bagus salatnya, salat sunnah tidak diperhatikan, tidak. Iqamatus shalah semua. Ya, karena as-shalah pakai alif lam. Taib. Dan ini salat. Sekarang wanhar, dan menyembelihlah. Ai wadhbah dhabihataka lahu. Sembelihlah sembelihanmu hanya untuk Allah. Jangan untuk selainnya, untuk berhala seperti di masyarakat ya, untuk jin-jin. Ya, mereka gali pondasi ya, menyembelih untuk patana Pak Rasanga ya. Paham ini, gali proyek apa itu jembatan ya, dermaga itu sampai ya, kata orang ya kila ya. Saya juga diceritakan, tidak pernah lihat langsung, katanya ada kepala kerbau, kepala sapi, ya, macam-macam. Ya, menyembelih untuk jin-jin, penguasa laut, penguasa ini dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh. Ini wanhar ataf kepada salat. Sebagaimana salat li rabbika, wanhar juga li rabbika. Walaupun tidak diulang, itu dipahami. Kan itu pakai waw. Dijamak, hukumnya sama, tergabung. Itu mutlakul jamak. Jangan salat lillah, kemudian pergi sembelih ayam untuk jin. Nah, tidak boleh, tidak cocok. Ya. Paham ini? Mencari ku ayam putih. Ayam putih, ayam potong. Ya. Sembelih untuk jin ini. Menikah sembelih. Ya, baru kita bakar, makan-makan. Ya. Dapat pahala kamu. Ini dosa besar ya. Kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah. Wa ala ismihi wahda. Dan juga ketika kamu menyembelih, ya, harus di atas nama Allah. Maksudnya dengan menyebut Allah. Menyebut nama Allah. Bukan nama yang lainnya. Bukan apalagi nama-nama jin, nama-nama berhala, nama-nama sembahan selain Allah, tidak boleh. Harus bismillah dengan menyebut nama Allah. Bisa paham ini? Dan ini ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan antara ibadah salat dan ibadah menyembelih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama di surah Al-An'am, di akhir surah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya salatku. Salati semua salat, karena mufrad mudhaf, maknanya umum. Wa nusuki, dan sembelihanku, semua sembelihan. Sebagai menyebutkan semua ibadah. Nusuk artinya ibadah, semua ibadah. Semua sembelihanku, hidup dan matiku hanya lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Tidak ada sekutu untuk Allah dalam hal tersebut. Bisa paham ini jamaah? Ini kesyukuran jamaah, kesyukuran. Allah sudah sebutkan, saya sudah kasih kamu ya, nikmat yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak, di antaranya sungai Al-Kautsar di surga. Maka syukuri dengan wujudkan 2 ini. Jadi jangan lupa, kan kita sudah sebutkan ya, ayat perintah ibadah dan perintah syukur dalam satu ayat. Apakah ayat yang kemarin? Nak lupa ini anak ini. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Itu bangun ibadah kita di atas kesyukuran. Itu nikmat, kamu tahu enak-enak saja menikmati ya karunia Allah. Disuruh sholat, kau tidak mau sholat, disuruh kurban, disuruh menyembelih, disuruh taat, kamu tidak mau taat. Gimana caranya? Mana kesyukuran kita kepada Allah? Paham? Sholat pun tidak 24 jam orang sholat, berapa menit? Ya, paham ini? Menyembelih juga, berapa hewan sembelihan harganya? Setahun sekali pun. Ya. Hanya hari raya kurban saja. Bisa dipahami? Ya, syukuri nikmat dengan amalan. Paham ini? Dan hati-hati kapan tidak melahirkan ini, nikmat itu tidak melahirkan ini, itulah kata Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Ya, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah itu hakikatnya musibah, petaka, baliyah, bencana. Ya. Kasih nikmat, tidak semakin taat kepada Allah. Kasih nikmat, tidak semakin tunduk kepada Allah. Kasih nikmat, tidak semakin jauh dari ya dosa-dosa dan maksiat. Mana kesyukuran? Ya. Baik. Terakhir, ini pembahasan yang berbeda. Inna syani'aka huwal abtar. Lihat tafsirnya, ay inna mubghidhaka. Subhanallah, al-mufassirun. Coba lihat para ahli tafsir rahimahumullah menafsirkan lebih luas. Coba lihat. Inna mubghidhaka wa mubghidha ma ji'ta bih minal huda wan nur.
huwal munqati'u atharuhu al-maqtu'u min kulli khair. La ilaha illallah. Ancaman keras. Ini hati-hati, jangan sampai kita kena. Naudzubillah. Ya, paham ini? Sungguhnya orang yang membencimu. Inna syani'aka huwal abtar. Ini tafsir. Inna mubghidaka. Sungguhnya orang yang membencimu. Semuanya. Wa mubghidha, dan yang membenci maji tabih. Apa yang kamu datang dengannya. Apa yang kamu bawa berupa petunjuk dan cahaya. Oh. Berarti apa? Ajaran Islam seluruhnya. Syariat Islam. Seluruhnya. Kan Nabi bawa apa? Bukan hanya akidah, bukan apa. Semua. Adab, akhlak, akidah, amalan, syariat, halal, haram. Ya. Sungguhnya orang yang membenci dirimu dan membenci semua, maknanya umum, semua yang kamu bawa berupa petunjuk dan cahaya, inilah yang diancam apa? Al-abtar. Itu apa? Huwal munqati'u atharuh. Dialah orang yang terputus asarnya dan yang diputus dari seluruh kebaikan. Na'udzubillah. Ini ancaman keras ini ya. Dan ini dalam ayat ini, ayat ketiga ini ada 4 taukid. Yang pertama apa? Tulis inna. Sungguh betul-betul. Ya. Yang kedua, huwa. Dhamir fasal. 3, khabarnya dalam bentuk isim tafdhil, af'al. Yang keempat, al-abtar pakai alif lam. Sempurnanya keterputusan tersebut. Ya, betul-betul diputus dari segala macam kebaikan. Bisa dipahami? Jadi sungguh orang yang membenci dirimu, membenci ya apa yang kamu datang dengannya berupa petunjuk, cahaya, syariat. Inilah yang terputus asarnya dan akan diputus dari segala macam kebaikan. Faedah yang pertama, Allah menyebutkan dirinya di sini dengan bentuk jamak. Inna, sungguhnya kami. Kami siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan al-azamah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah agungkan dirinya dengan menyebutkan domir nahnu, domir jamak. Ya. Bukan berarti Allah lebih dari satu, tidak. Allah tetap Maha Esa, Al-Ahad. Tapi ini nahnu ini maknanya apa? Pengagungan. Allah agungkan dirinya. Yang kedua, idhamu sya'ni hadhil atiyah. Agungnya pemberian ini. Itu al-kautsar. Itu kebaikan yang sangat banyak. Ya, di antaranya adalah Nahrul Kautsar, sungai Al-Kautsar yang ada dalam surga. Kemudian juga yang ketiga, in'amullahi ala nabi. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Ya, Allah berikan kebaikan yang sangat banyak kepada nabinya. Ya. Dan ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Kautsar tasyrifan wa takrima. Dikhususkannya Nabi dengan Al-Kautsar ini sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada beliau. Wali ummatihi. Taib. Dan juga untuk umatnya nanti wirdun ala haudhihi wa syurbun minhu. Umatnya akan juga dapat kebaikan ini, dia akan datang kepada haud dan meminum dari al-haud. Dan antum tahu jamaah sekalian, itu haud apa tadi artinya? Telaga. Telaga itu ada apanya? Ada airnya. Airnya tadi sudah sifatkan kan? Dari mana itu air? Siapa yang tahu? Oh jamaah, itu air di telaga Nabi. Dari mana? Ah ini dari Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar. Jadi dia punya mizab, dia punya corong, saluran air 2, itu mengalirkan air dari sungai Al-Kautsar ke telaga. Jadi sumber airnya dari surga, subhanallah. Wajar saja kalau kita minum sekali, tidak akan haus. Ya. Jadi itu air di telaga itu dari Al-Kautsar, dari sungai Al-Kautsar di surga. Baik.
Kemudian juga perintah Allah kepada nabinya untuk mensyukuri nikmat ini. Dengan apa? Dengan ibadah, salat dan ibadah menyembelih. Dan ini digabungkan di dua tempat ya, di dua ayat ya. Karena salat itu ibadah badan yang paling agung. Kemudian menyembelih ibadah harta. Ya, yang sangat besar. Kemudian juga wajibnya ikhlas ya kepada Allah dan karena Allah dalam salat dan menyembelih dan semua ibadah yang lainnya. Ini diambil dari li rabbik ya, bukan sekedar salat. Ya, harus li rabbik, harus ikhlas, tauhid. Baik. Dan di antara balasan Allah atas kesyukurannya terhadap Rabb-nya, Allah jadikan semua orang yang membenci Nabi ini abtar, terputus, merugi, ya, binasa. Diputus dari segala macam kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Dan juga masuk orang yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi. Ini dia dapat jatah ya dari ancaman ini. Paham ini? Karena tadi tafsir apa? Mubaghidhaka wa mubaghidha ma ji'ta bih. Dia akan dapat ancaman sekadar bagaimana dia membenci apa yang Nabi bawa dari petunjuk dan cahaya. Ini peringatan keras untuk kita semua. Jangan sampai ada yang kita benci dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga penjelasan wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada ayah ibu kita, keluarga kita, anak kita, istri kita dan semua manusia seluruhnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dia akan sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku atau saya menjadi orang yang paling dicintai melebihi orang tuanya, anaknya dan manusia seluruh. Ya, jangan sampai kita membenci, kita harus cinta. Wajib kita mencintai Nabi, mencintai syariat Nabi, mencintai tauhid sunnah. Ya. Kemudian membenci Nabi adalah sifat orang-orang kafir. Bentuk dari nifak akbar. Ya, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bentuk nifak akbar. Nanti insyaallah akan kita lalui di juz 3, juz 28 itu bagaimana ya kisah orang-orang munafik ya, makarnya bersama orang-orang Yahudi. Paham ini? Baik. Karena kebencian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin Nabi binasa. Ya, mereka mengolok-olok Nabi dan seterusnya. Itu karena kebencian mereka terhadap Nabi. Dibilang-bilangi Nabi dan para sahabat, kata-katai. Ya, digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ini kerjaannya mereka ini. Ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Baik. Kemudian juga ada faedah bagus ini. Anna man farraga nafsahu lillahi wa li'ibadatihi kafahullahu ma yakhshahu. Barang siapa yang memfokuskan dirinya untuk Allah dan untuk beribadah kepada Allah, Allah akan cukupi dia, lindungi dia dari apa yang dia takutkan. Di sini Nabi tegak dengan kesyukuran. Ibadah, salat, ibadah menyembelih, ibadah-ibadah yang lainnya. Allah jamin dia, inna syani'aka wal abtar. Dibalas lagi. Padahal Allah sudah beri nikmat tadi. Nabi syukuri, ditambah nikmat. Itu apa? Allah jaga. Dari orang-orang yang membencinya, yang ya, paham ini? Bahkan disebutkan dialah yang terputus al-abtar dari seluruh kebaikan. Allah akan cukupi dia, jaga dia dari apa yang dia takuti. Jadi kita tidak usah khawatir. Kalau kita taat kepada Allah, ya, kita istiqamah, apa yang kita takuti? Allah akan jaga kita. Ya? Paham ini? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Ya, dan seterusnya. Paham ini? Bahkan syaitan sekalipun itu tidak bisa. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, tidak bisa. Terjaga. Paham ini? Syaitan pun tidak ada jalur masuk. Tapi Allah Ta'ala alam. Cukup dulu. InsyaAllah kita lanjut besok. 6 surah ya, insyaAllah. Ilahuna. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.